Kita akan membahas teorema sisa di dalam materi polinom atau suku banyak. Dua tipe soal akan kita bahas yang ciri khas ya dalam polinom. Baik, ada soal, tentukan sisa pada pembagian suku banyak ini dibagi dengan X-3. Kita akan bahas 3 cara. Cara pertama adalah cara pembagian biasa, perbagian disusun, bersusun X pangkat 4 min 6X dan seterusnya kita tulis di sini, lalu dibagi dengan X-3, berarti pembaginya di sini. Langkah pertama adalah kita akan menghilangkan ini secara bertahap, sehingga kita akan buat sama dengan ini. Di sini X, di sini X pangkat 4, supaya sama berarti dikalikan X pangkat 3. Sehingga X pangkat 3 dikali X adalah X pangkat 4. Dan X pangkat 3 dikali min 3 adalah min 3X pangkat 3. Ketika kita kurangi, ini dikurangi ini adalah 0, habis. Memang tujuan kita itu. Lalu ini min 6 dikurangi min 3. Kalau min dengan min berarti plus ya. Berarti min 6 ditambah 3, min 3X pangkat 3. Yang ini belum diapa-apakan, kita tulis ulang. Setelah yang pertama hilang, kita hilangkan yang kedua. Gitu. Hilangkan yang kedua, cari yang mirip dengan ini. Cari yang mirip dengan ini. Di sini X pangkat 3, berarti harus X kuadrat. Lalu di sini tidak ada min 3, di sini ada min 3. Berarti pengalinya adalah min 3X kuadrat. Supaya ketika dikalikan mirip. Sehingga min 3X pangkat 3. Min 3X kuadrat pun harus dikalikan ini, min 3, berarti plus 9X kuadrat. Begitu. Tinggal kita kurangi lagi. Terus dikurangi, berurutan dikurangi supaya sampai 0 kan gitu. Tujuan kita begitu. Ini min 3X pangkat 3, dikurangi min 3X pangkat 3 habis. Yang ini 4 dikurangi 9, negatif 5X kuadrat. Yang ini belum, kita tulis. Kembali langkahnya diulangi, harus mirip dengan ini. Harus mengandung min 5, berarti di sini ada min 5. Harus mengandung X kuadrat, di sini X-nya baru 1, berarti min 5X di situ. Min 5X dikali X, min 5X kuadrat. Min 5X dikali min 3, positif 15X. Kita kurangi lagi sehingga ini hilang. Tinggal min X dikurangi 15, berarti negatif 16X. Yang 7-nya belum, kita simpan di situ. Ulangi lagi langkahnya supaya mirip dengan min 16X. Di sini X-nya sudah ada, sudah mirip, tapi tidak ada min 16, maka tulis min 16 di sana. Min 16 dikali X, min 16X. Min 16 dikali min 3, positif 48. Kita kurangi, maka negatif 41. Ini akhir. Kenapa akhir? Karena sudah tidak mengandung X lagi, berarti tidak bisa dibagi lagi. Ini yang dimaksud dengan sisa. Ini sisa pembagian yang ditanyakan soal. Kalau ini disebut dengan hasil pembagiannya. Tentukan sisa pada pembagian, ini jawabannya. Sisanya adalah negatif 41. Begitu, sisa itu ketika tidak bisa dibagi lagi. Cara kedua, kita pun bisa menggunakan cara substitusi. Cara substitusi itu menurut teorema sisa, menghitung sisa pembagian PX oleh X-3 itu sama saja artinya kita ganti X sama dengan 3. Masukkan pada fungsinya. Begitu. X-3 yang dimasukkannya adalah 3. Betul ya. Kalau kita lihat X-3 misalkan sama dengan 0 lah. Berarti kan min 3 pindah ruas ya. Jadi dapatnya X sama dengan 3. Jadi yang dimasukkan bukan min 3 tapi 3 karena pindah. Karena masuk begitu. Yuk. Sisa pembagian oleh X min 3, ya masukkan saja X sama dengan 3. Ini min 3 pindah ruas jadi 3. Masukkan. X-nya ganti dengan 3. 3 pangkat 4, ya ini kan 3 pangkat 4. Dikurangi 6, 3 pangkat 3, ya kita ikuti yang ini. Tinggal mengganti X-nya dengan 3, sehingga kita dapatkan demikian. Ini tinggal kita hitung biasa aja, 3 pangkat 4, 81. Yang ini dipangkatkan dulu, jangan dikalikan. Karena pangkat ini milik 3 saja. Sehingga 27. Ini pun milik 3 jadi 9. Jangan dikalikan dulu nanti salah.
Setelah ini baru 81, ini min 162, ini 36, ini 4. Kalau kita jumlahkan, ya, adalah negatif 41. Persis sama dengan cara 1. Harus sama, kalau berbeda berarti ada yang keliru dalam perhitungan. Ini cara kedua, cara sederhana. Ini jawabannya, sisa pembagian. Asalkan jangan salah, jangan memasukkan min 3, tapi masukkannya 3 pindah ruas. Cara 3. Cara 3 ini juga cara sederhana. Ini metode bagan atau sintetik atau Horner. Sangat gampang, ya. Sisa pembagian oleh X min 3 berarti masukannya sama dengan tadi, X sama dengan 3. Jadi metode ini sama untuk menggantikan alternatif, untuk menggantikan cara substitusi tadi. Sangat sederhana. Siapkan aja bagannya. Ini seperti tambah, ya. Nah, ini tambah, tapi diperpanjang, ini tambah. Kenapa saya katakan begitu? Karena kadang-kadang nanti suka bingung kalau lupa. Ini kan dikurangi atau ditambah gitu. Ini mirip huruf tambah, berarti ditambah. Begitu. Ini tempat untuk sisa pembagian, untuk jawaban ini. Ya. Nah, sangat gampang ini. X 4, 3, 2, 1, 0. Harus begini. Horner harus komplit. X4, X3, X2, X1, X-nya 0. Artinya tidak memiliki X. Gitu. Harus komplit tempat-tempatnya terisi. Tempat X pangkat 4 diisi oleh berapa di sini? Koefisiennya 1. Berarti tulis 1. Tempat X pangkat 3 oleh siapa? Oleh min 6. Tempat X kuadrat oleh siapa? Oleh 4. Dan tempat X oleh siapa? Oleh min 1. Tempat konstanta 7. Tulis begitu. Nah, di sini masukkan 3, masukkan ke sini 3. Ya. Horner sangat gampang, hanya menggunakan 2 operasi standar, yaitu kali dan tambah. Ini sudah ada tambah, ke bawah itu tambah. Nah, untuk menghasilkan bilangan, ini 1 ditambah 0, berarti 1. Nah, untuk di sini, kita menggunakan angka ini 3. Ini operasi kali. 1 kali 3, 3. Simpan di situ. Begitu. Sehingga kita akan mendapatkan nilai di sini dari operasi penjumlahan. Min 6 ditambah 3, min 3. Begitu. Ulangi lagi langkahnya untuk mendapatkan angka di sini. Berarti min 3 dikali min 3 dikali 3. Negatif 9. Ke bawah tambahkan. Negatif 5. Kalikan lagi. Min 15. Tambahkan lagi. Min 16. Kalikan lagi. Min 48. Tambahkan lagi. Min 41. Ini kalau dikalikan udah nggak ada tempat lagi. Berarti beres. Ini jawabannya. Negatif 41. Sama persis dengan tadi. Dengan metode substitusi atau dengan metode pembagian panjang. Sama persis. Ini layak untuk dikuasai. Jadi hasil pembagiannya adalah sangat gampang. Kalau tadinya X pangkat 4, kalau sudah dibagi berarti kan berkurang 1 ya. Jadi ini adalah X pangkat 3, ini adalah X pangkat 2, ini adalah X, ini adalah konstanta. Ini hasil bagi. Ini sisa pembagian. Cara bagi panjang dengan cara Horner, keunggulannya adalah menampilkan hasil pembagian. Tapi kalau cara substitusi tidak ada hasil pembagian, langsung kita dapatkan sisa pembagian. Begitu. Jadi kalau ditanyakan, tentukan hasil bagi dan sisa, berarti jangan menggunakan substitusi. Gunakan Horner atau gunakan pembagian panjang. Contoh 2, silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Metode substitusi. Sisa pembagian oleh X plus 2 artinya apa? Artinya masukkan plus jadi min. Min 2 ke dalam ini. Yuk, tinggal ganti aja tiap X dengan min 2. Kita dapatkan demikian. Min 2 dipangkatkan 4, positif 16. Min 2 dipangkatkan 3, negatif 8. Ingat ya, min 2 kali min 2 kali min 2 itu kan negatif 8. Ini sama. Ini tinggal dihitung. 32, ini min 24, ini 12. Sehingga hasilnya adalah 20. Jawabannya adalah 20.
Namun hasil pembagiannya kita nggak tahu. Ini hanya sisa pembagian. Karena soal mencari sisa pembagian, maka cukup pakai cara ini sudah bisa. Sekarang kita akan coba pakai bagan synthetic Horner. Ingat, sisa pembagian, maaf ini belum belum keganti, harusnya X plus 2. Ya, harusnya X plus 2 ini. Ketikan belum keganti. Ini kan yang dipakai kan. Pindah ruas jadi X min 2. Kita siapkan tempatnya. Nah, ingat Horner itu harus lengkap. 4, 3, 2, 1 konstanta. X4 diisi oleh 2, tulis 2. X3 ditulis oleh 3, tulis 3. X kuadrat, di sini nggak ada X kuadrat. Kalau nggak ada 0 gitu. Begitu, ini harus komplit. Ya, harus komplit. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, tulis aja 0 gitu. Kalau nggak begitu salah nanti. Tempat X min 5. Tempat konstanta 2. Begitu. Di sini angkanya min 2. Ya. Masukkan dulu 2 tambah 0, 2. Kemudian ya, diagonal berarti kali. 2 dikali min 2, min 4. Tambahkan lagi min 1. Kalikan lagi positif 2, tambahkan lagi 2. Kalikan lagi jadi min 4, tambahkan jadi min 9. Kalikan 18, tambahkan 20. Jawabannya persis sama. Ya, persis sama. Itu adalah sisa pembagian. Nah, keunggulan Horner adalah menampilkan hasil pembagian. Tapi ingat berkurang 1 pangkatnya. Jadi ini adalah 2x pangkat 3, ini adalah min x kuadrat, ini adalah 2x, ini adalah min 9. Ya. Jadi berkurang. Tadinya kan 4, 3, 2, 1. Ini berarti 3, 2, 1 konstanta. Contoh ketiga, ini variasi soal, ya, variasi soal yang mungkin muncul nantinya. Diketahui suku banyak ini, ya, ada P di sini, dibagi dengan X plus 2 menghasilkan sisa 15, hitunglah P. Nah, ini sangat gampang sebetulnya. Jika dibagi dengan X plus 2 sisanya 15, artinya apa? Artinya ganti aja X-nya dengan min 2. Kepersamaan, beres. Hasilnya akan menjadi 15, begitu. Ganti X-nya dengan min 2, ya, demikian. Min 2 dipangkatkan 4 adalah 16. Ini min 8 dikalikan 3, min 24. Ini positif 4 dikalikan min P, negatif 4P. Ini min 2 kali P, min 2P. Min 2 kali 2, negatif 4, tambah 3. Ya, sederhanakan, yang bisa disederhanakan, gabungkan angka-angka ini. Dan P juga digabungkan. Ini kan P, ini P. Min 4 dengan min 2, min 6P. Ini kalau kita hitung adalah negatif 9 hasilnya. Beres. Ini berarti min P, min 9. Kalau dimasukkan F min 2. Katanya hasilnya akan menjadi 15. Berarti negatif 6P dikurangi 9 akan sama dengan 15. Negatif 6P berarti pindah ruas jadi 24. P-nya berarti negatif 4. Ini variasi soal yang mungkin muncul. Kita akan bahas kedua, ini adalah perluasan dari tipe pertama, di mana pembaginya di sini ada koefisien dari X. Contohnya begini, tentukan sisa pada pembagian ini dibagi dengan 2x min 1. Nah, yang pertama itu kan dibagi x min 3, dibagi x plus 2, seterusnya. Sekarang 2x min 1. Ini bedanya. Namun, pengerjaannya persis sama. Metode substitusi, jika dibagi oleh 2x min 1, artinya apa? Min 1 pindah ke sana jadi plus 1. Ini pindah jadi pembagi kan? Jadi 1/2. Jadi yang disubstitusikan adalah setengah. Begitu. Substitusikan aja setengah ke persamaan ini. Setengah dipangkatkan 4, itu kan 1/16. Ini setengah dipangkatkan 3, 1/8. Setengah dipangkatkan 2 adalah 1/4. Udah dikalikan di 5 kali 1/4, 5/4. Ini 2 dikali setengah adalah 1, dan ini 7. 4 dikali 1/4 bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Ini juga min 4 dibagi 8. Kalau kita nyatakan dalam perempat berarti min 2/4. 5/4 tambah 8. Sehingga sama-sama ada 4, kita samakan penyebut.
4 dibagi 4 dikali 1 adalah 1. 4 dibagi 4, 1 dikali min 2, min 2. 4 dibagi 4, 1 dikali 5, 5. 4 dibagi 1, 4 dikali 2, dikali 8, 32. Ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 36. Sehingga 36 dibagi 4 adalah 9. Ini jawabannya. Sisa pembagian adalah 9. Dengan metode bagan synthetic Horner pun sama, karena synthetic Horner adalah alternatif lain dari substitusi. Ingat, harus komplit Horner itu. Sisa pembagian 2x min 1 berarti dimasukkannya adalah setengah. Ya. Harus komplit Horner, x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan konstanta. X pangkat 4 siapa? 4. X pangkat 3, negatif 4. X pangkat 2 ada angka 5, untuk X ada angka 2, dan konstanta ada angka 7. Harus komplit. Lalu di sini setengah. 4 dikali setengah, 2. Jumlahkan, negatif 2. Negatif 2 kali setengah, negatif 1. Jumlahkan, 4. 4 dikali setengah, 2. Jumlahkan, 4. 4 dikali setengah, 2. Jumlahkan 9. Hasilnya persis sama dengan cara substitusi tadi. Hanya saja substitusi tidak menampilkan sisa pembagian. Kalau Horner, sisa pembagiannya kita tahu 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 4x plus 4. Contoh 5, silakan dicoba. Ingat, Horner harus lengkap. Kalau tidak ada berarti tulis 0. Kita cocokkan jawabannya. Sisa pembagian 2x plus 3 artinya dimasukkannya berapa? Min 3 per 2. Min 3 per 2 dipangkatkan 4. Ya, ini tinggal dimasuk-masukkan. Min 3 per 2 dipangkatkan 4. Ini 81, positif ya. Dibagi 16. Kemudian, negatif 3 per 2 dipangkatkan 3. Negatif 27 per 8. Ini positif 3 per 2. Tinggal disederhanakan saja. 2 dengan 16 itu kan bisa 1 per 8 ya. Jadi 81 per 8. Ini min kali min jadi plus. 27 per 8. Ini 32. 3 per 2 ini 5. Samakan penyebut. 8 bagi 8 1. Kali 81 81. Ini 27. 8 dibagi 2 4. 4 kali 3 12. Ini 8 kali 5 40. Ketika kita jumlahkan, totalnya adalah 160. Berarti jawabannya 20. Kita akan cocokkan dengan metode bagan synthetic Horner. Ya, tadi substitusi ya. Sisa pembagian 2x plus 3 artinya dimasukkan min 3 per 2. Siapkan demikian. Ingat Horner itu harus lengkap. X pangkat 4 ada 2. X pangkat 3 min 1. X pangkat 2 tidak ada. Tulis 0. X negatif 1. Konstanta 5. Ingat ya, ini harus. Ini penting. Horner itu harus lengkap. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, tulis 0. Min 3 per 2. 2 dikali min 3 per 2, 2-nya hilang kan kalau dikali, jadi negatif 3. Jumlahkan, min 4. Min 4 dikali min 3 per 2, positif. Ya. 4 dibagi 2, 2. Jadi positif 6. Jumlahkan. 6 dikali min 3 per 2, ya 6 dibagi 2 kan 3. 3 dikali min 3, min 9. Jumlahkan. Min 10 dikali min 3 per 2 berarti 15. Jumlahkan. Persis sama hasilnya dengan cara substitusi. Sekarang kita akan beralih tipe ketiga. Ini ciri khas ujian nasional ya. Tipe ketiga ini sering muncul. Diketahui dua pembagi dan sisa. Misalkan begini. Jika Px itu yang polinom, dibagi X min 3 memberikan sisa 11. Sedangkan jika dibagi X plus 1 memberikan sisa 3. Tentukan sisanya bila Fx dibagi X kuadrat min 2X min 3. Ini tipe yang sering muncul. Ciri khasnya adalah X kuadrat min 2X min 3 itu adalah perkalian antara faktor ini. Kalau dikalikan, X dikali X, X kuadrat. X dikali 1X min 3x berarti min 2x.
min 3 kali 1 adalah min 3. Ciri khasnya itu. Ini merupakan perkalian ini. Ciri khasnya itu. Maka kita bisa terapkan cara yang akan kita bahas ini. Setelah menjamin bahwa ini dikalikan ini, hasilnya adalah ini. Begitu. Yuk. Sisa bentuknya adalah AX plus B. Sisa itu bentuknya AX plus B. Sehingga kita tinggal mencari A, mencari B, sisa berarti sudah terjawab. Kita beranjak dari informasi awal. Jika PX dibagi X min 3, memberikan sisa 11. Artinya apa? Masukkan aja X-nya 3. Ya, ingat pindah ruas ya, jadi 3. Ganti X-nya dengan 3, hasilnya pasti 11. Begitu. Ya. Nah, berarti sisanya adalah, ini aja tinggal diganti 3. 3A plus B, ini tinggal diganti 3. Jadi 3A plus B. Akan memberikan sisa 11. Ya, sesederhana ini sebetulnya. Kenapa bisa begini loh? Kan tadi sisa itu adalah masukkan aja. Nah, ini kan sisanya ini. Berarti ganti aja X-nya. Ini kan sisa. Masukkan aja X-nya. X-nya 3, berarti 3A plus B. Itu sisanya. Sama dengan 11. Itu pertama. Yang kedua sekarang. Jika dibagi X plus 1 memberikan sisa 3. Berarti yang dimasukkan berapa? Negatif 1. Ya kan? Negatif 1. Ganti aja X-nya dengan negatif 1. Kita mendapatkan min A. Ini kan min A. Plus B. B yang tidak berubah. Hasilnya berapa? 3. Begitu. Ini mah udah biasalah eliminasi aja. 3A plus B sama dengan 11. Min A plus B sama dengan 3. Tinggal dikurangi karena sudah B-nya sudah sama. 3A dikurangi negatif A berarti tambah ya 4A. 11 kurangi 3, 8. Berarti A-nya 8 bagi 4, 2. Sesederhana itu sebetulnya A-nya sudah dapat. Tinggal cari B. B dari mana? B dari sini aja. 3A atau dari sini. Gak apa-apa, yang sederhana. Min A plus B sama dengan 3. A-nya 2 ganti. Berarti B-nya pindah ruas ke sana jadi 5. Sehingga A-nya 2, B-nya 5. Tinggal ganti aja. Ini ganti A-nya ya. Ini ganti dengan 2, ini ganti dengan 5. Berarti 2X plus 5 itu jawabannya. Begitu. Itu sisa jika sebuah polinom itu dibagi ini. Tinggal nyari A dan B. Kita akan lebih mantapkan ya dengan contoh yang lain. Jika PX dibagi X plus 2 memberikan sisa 4, sedangkan jika dibagi X min 3 memberikan sisa min 1. Ingat, sisa itu bentuknya AX plus B. Berarti, kalau dibagi X plus 4 memberi sisa 1, memberi sisa 4, artinya apa? Artinya substitusi negatif 2, betul. X-nya ganti dengan negatif 2. Jadi negatif 2A ditambah B. Sama dengan 4. Lalu, informasi yang kedua, dibagi X min 3, sisa min 1, berarti dimasukkan positif 3. Sisanya min 1. X-nya ganti dengan 3, berarti 3A plus B. Sama dengan min 1. Didapatkan 2 ini, eliminasi lagi. Min 2A plus B sama dengan 4, 3A plus B sama dengan min 1. Kalau kita kurangi, min 2, min 3, berarti min 5. Ini habis, ini 4 dikurangi min 1. Berarti tambah. Berarti A-nya min 1. Untuk mendapatkan B, pilih aja salah satu yang mana silahkan. Misalkan yang atas. Karena A-nya sudah ganti min 1, berarti ini bisa diganti min 1. Begitu. Min 2 kali min 1, positif 2. Sehingga B-nya pindah ruas jadi 2. A-nya min 1, B-nya 2. Ini ganti min 1, ini ganti 2, berarti min A plus 2. Itu jawabannya. Min X maksudnya. Karena A-nya kan yang diganti. Min X plus 2. Ini jawabannya. Contoh terakhir nomor 8. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi semuanya tidak ada koefisien X. Sedangkan di sini udah ada. Jika PX dibagi 2X plus 1 memberikan sisa min 1. Sedangkan jika dibagi X min 2 memberikan sisa 9.
Tentukan sisanya bila dibagi ini. Begitu. Sama persis sebetulnya. Dibagi 2X plus 1 artinya dimasukkan berapa? Ini pindah jadi negatif 1 per 2. Sehingga X-nya diganti dengan negatif 1 per 2. Sisanya min 1 berarti sama dengan min 1. Informasi yang kedua, jika dibagi X min 2, berarti yang dimasukkan adalah positif 2. Pindah kan? Positif 2. Berarti X-nya ganti dengan 2. Berarti 2A plus B. Memberikan sisa 9, berarti sama dengan 9. Eliminasi lagi. Seperti itu. Min setengah dikurangi 2. Itu kan 2,5 ya, negatif 2,5. Atau negatif 2,5 itu adalah negatif 5 per 2. Ini hilang, ini min 10. Sehingga A-nya, ini 2-nya pindah ke atas jadi negatif 20. 5-nya jadi pembagi, negatif 20 dibagi negatif 5, berarti positif 4. A-nya 4. Untuk mencari B, silahkan. Gampang, mau ke yang mana aja. Misalkan ke yang kedua, silahkan. A-nya ganti dengan 4, berarti 8 tambah B. 8-nya pindah ke sana, berarti jadi 1. A-nya 4, B-nya 1. A-nya 4, berarti A-nya 4. 4X tambah 1. Itu jawabannya. Untuk memantapkan, silakan di pause dulu. Silakan ditulis latihannya. Ada 7 latihan. Silakan, ini yang nomor 6 dan nomor 7 silakan di pause dulu. Disalin untuk dikerjakan.